Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 yang beranggotakan saya Abda Hasana, saya Kaira Belesya Fitri, saya Kasih Angelika, saya Sheila Quinter Yudianti, yang bermaterikan paham-paham besar dunia. Selamat menyaksikan. Saya Kaira Belesya Fitri akan menjelaskan latar belakang sosialisme. Sosialisme adalah paham yang bertujuan membentuk negara kemakmuran dengan usaha kolektif yang produktif dan membatasi milik perseorangan. Sosialisme yang kita kenal sekarang ini timbul sebagian besar sebagai reaksi terhadap liberalisme abad ke-19. Pendukung liberalisme abad ke-19 adalah kelas menengah yang memiliki industri, perdagangan, pengaruh mereka di pemerintahan besar, akibatnya kaum buruh terlantar. tokoh-tokoh sosialisme Robert Owen 1771 sampai 1858 berasal dari Inggris, merupakan tokoh pertama yang mengembangkan benih-benih pemikiran sosialisme. Semasa hidupnya, Owen selalu memperhatikan nasib orang kecil atau buruh pabrik. Yang kedua, Karl Heinrich Marx 1818 sampai 1883. Karya Karl Marx yang terkenal adalah Das Kapital, yang menyatakan bahwa sejarah manusia adalah sejarah perjuangan kelas, dan pemenang dari peperangan itu adalah kaum proletar atau kaum buruh. Yang ketiga, Saint-Simon 1760 sampai 1825 berpendapat bahwa yang berhak mengembangkan ilmu industri dan ilmu pengetahuan adalah golongan 3, sedangkan bangsawan dan kaum feodal hanyalah parasit saja. Yang keempat, Pierre Joseph Proudhon 1809 sampai 1865. Karyanya Philosophia de la Misère atau Filsafat Kesengsaraan. Ia gigih memperjuangkan dibagikannya hak milik antara individu-individu secara sukarela dan secara merata, menentang segala bentuk paksaan dari penguasa negara atau otoriter. Kesepakatan yang dihasilkan kaum sosialis dalam memperjuangkan hak buruh diantaranya: 1. Catholic Emancipation Bill 1829, yang kedua Reform Bill 1832, yang ketiga Factory Act 1833, yang keempat Poor Law 1834. Saya Kasih Angelika. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang demokrasi. Secara etimologi, demokrasi berasal dari bahasa Yunani, yakni demos yang artinya rakyat, dan kratos atau kratein yang artinya kekuasaan atau berkuasa. Jadi, demokrasi berarti pemerintahan dari rakyat untuk rakyat. Demokrasi merupakan mekanisme sistem pemerintahan suatu negara sebagai upaya mewujudkan rakyat, kekuasaan warga negara atas rakyat untuk dijalankan oleh pemerintah negara tersebut. Adapun sejarah perjalanan paham demokrasi. Demokrasi sudah ada pada zaman Yunani kuno yang dikenal dengan demokrasi langsung, di mana rakyat seluruhnya bisa langsung atau memutuskan suatu perkara. Hal ini dimungkinkan karena saat itu di Yunani masih berbentuk negara kota atau polis, yang penduduknya sekitar 30 orang per provinsi. Pada Revolusi Amerika tahun 1776, dalam Declaration of Independence menyatakan bahwa tidak ada kekuasaan yang adil tanpa persetujuan rakyat. Saat ini, demokrasi digunakan sebagai dasar dalam sistem pemerintahan di banyak negara, termasuk Indonesia. Selanjutnya, kemenangan negara-negara sekutu terhadap negara-negara Jerman, Italia, dan Jepang pada Perang Dunia II tahun 1945 dan disusul kemudian dengan keruntuhan Uni Soviet yang berlandaskan paham komunisme di akhir abad 20. Maka paham demokrasi, paham yang mendominasi tata kehidupan umat manusia di dunia dewasa ini. Adapun tokoh-tokoh paham demokrasi. Yang pertama, Montesquieu melalui Trias Politica. Yang kedua, Jean Taft atau Rousseau. Abraham Lincoln melalui pemikirannya Government from the people, for the people, and by the people. Perkenalkan, saya Sheila Quinter Yudianti. Saya akan menjelaskan tentang pan-Islamisme.
Pan-Islamisme adalah suatu paham yang bertujuan untuk mempersatukan seluruh umat Islam di dunia. Gerakan ini muncul awalnya di Mesir yang dimotori oleh Syekh Muhammad Abduh dan Jamaluddin Al-Afghani pada tahun 1839 sampai 1897. Syekh Muhammad Abduh menghendaki perubahan mental secara berangsur-angsur seperti pendidikan. Perkembangan Pan-Islamisme erat kaitannya dengan keadaan yang terjadi pada awal abad ke-20 akibat kemunduran dunia Islam. Sementara itu, dunia barat mengalami kemajuan yang pesat dan menguasai negara-negara Islam. Bangsa-bangsa barat, terutama Inggris, Prancis, dan Amerika selalu mencampuri urusan dalam negeri negara-negara Islam. Pengaruh Pan-Islamisme ini kemudian meluas ke seluruh negara Islam di dunia. Terbentuknya Liga Dunia Islam Muslim World Laga atau Perabutan Alam Al-Islam pada 1962 merupakan bentuk nyata dari gerakan Pan-Islamisme. Tokoh yang berperan menyebarkan Pan-Islamisme ke Indonesia antara lain Syekh Taher Jalaluddin, tiga kaum muda di Sumatera, Syekh Ahmad Suparti, Kiai Haji Ahmad Dahlan, Ahmad Hasan. Gerakan tersebut membangkit pergerakan nasional Indonesia, terutama Al-Jamiyat Al-Khairah 1900, Sarekat Islam 1911, Muhammadiyah 1912. Perkenalkan, saya Abda Hasanah. Di sini saya akan menjelaskan pengertian liberalisme. Liberalisme adalah ideologi serta pandangan filsafat dan politik yang didasarkan pada pemahaman bahwa kebebasan individu merupakan yang utama. Kebebasan yang dimaksud antara lain kebebasan beragama, kebebasan dari penindasan, dan kesetaraan di bidang hukum. Munculnya liberalisme. Liberalisme di Eropa diawali pada masa Renaissance, di mana masyarakat mulai berjuang melawan dominasi gereja. Liberalisme mencapai puncaknya pada masa Revolusi Prancis tahun 1789 ketika masyarakat menentang pemerintahan Raja Louis XVI yang absolut. Tokoh-tokoh liberalisme antara lain J.J. Rousseau, Montesquieu, John Locke, dan dampak liberalisme. Munculnya sistem ekonomi liberal di mana setiap individu berhak mengembangkan kebebasannya dalam berusaha dan meraih keuntungan. Liberalisme juga menekankan kebebasan dalam memeluk agama serta mempengaruhi seniman untuk sebebas mungkin mengekspresikan pemikirannya. Sekian video dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Labana al-Yaw